Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Intan Rosario Mau, mahasiswa pendidikan biologi kelas A semester 6. Baik, Ibu, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pengembangan media pembelajaran. Baik, di sini materi yang saya gunakan yaitu materi SMP tentang sistem organisasi kehidupan kelas 7 semester 2. Jadi di sini kompetensi dasarnya mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Nah, tujuan yang akan dicapai ada dua, yaitu yang pertama menjelaskan fungsi bagian-bagian sel dan yang kedua membedakan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode diskusi dan juga ceramah, sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu discovery learning. Media pembelajaran merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, pengembangan media pengetahuan ini dilihat dari 75% melihat dan 18% mendengar. Peran media dalam pembelajaran yaitu yang pertama, membuat konkret pesan yang abstrak, mengetengahkan bagian tertentu yang dianggap penting, memberikan pengganti pengalaman langsung, mendekatkan objek yang sukar atau berbahaya untuk didekati, memberikan pengalaman segi pengamatan, dan yang terakhir menyajikan perbedaan yang memerlukan gerakan. Baik, di sini media awal yang saya gunakan yaitu media visual berupa carta. Nah, media carta ini adalah penyajian diagramatik suatu visual. Dalam hal ini termasuk gambar, sketsa, diagram, dan juga grafis. Nah, carta ini termasuk alat peraga visual berupa dua dimensi yang dapat mempengaruhi daya pikir siswa melalui panca indera. Manfaat penggunaan media carta dalam pembelajaran antara lain yang pertama, materi pembelajaran yang disampaikan dengan media carta ini dapat memperdekat pengetahuan siswa pada fakta. Yang kedua, memperlancar proses tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, media carta ini dapat memperkuat ingatan siswa dan memperjelas pemahaman siswa yang kabur. Namun di samping kelebihan yang ada, media carta ini memiliki kekurangan, yakni hanya menampilkan persepsi indera mata, ukurannya terbatas sehingga hanya dapat dilihat oleh sekelompok siswa saja. Nah, gambar yang disajikan pun dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga kurang efektif dalam pembelajaran. Nah, dari kekurangan inilah saya mengembangkan media carta ini menjadi media visual 3 dimensi. Baik, ini merupakan media yang telah saya kembangkan dari media carta menjadi media visual 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensional. Nah, kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Benda asli ketika akan difungsikan sebagai suatu media pembelajaran dapat dibawa langsung ke dalam kelas atau siswa sekelas dikerahkan langsung ke dunia sesungguhnya di mana benda asli itu berada. Namun, apabila benda aslinya sulit untuk dibawa ke kelas atau kelas tidak mungkin dihadapkan langsung ke tempat di mana benda itu berada, maka benda tiruannya dapat pula berfungsi sebagai media pembelajaran yang efektif. Nah, media 3 dimensi ini dapat diproduksi dengan mudah serta tergolong sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya karena tanpa harus memerlukan keahlian khusus. Nah, media 3 dimensi ini juga dapat dibuat oleh guru atau oleh siswa karena bahannya juga mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, apabila benda aslinya sulit dibawa ke kelas, nah maka dibuat benda tiruan sebagai media pembelajaran agar pembelajaran di kelas itu lebih efektif. Nah, karena sel hewan dan sel tumbuhan harus dilihat menggunakan mikroskop, jadi saya membuat benda tiruannya berupa media 3 dimensi ini. Jadi ini akan lebih efektif untuk merangsang siswa dalam belajar sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Karena alasan tersebutlah saya mengembangkan media carta menjadi media 3 dimensi, yaitu di sini saya membuat sel hewan dan juga sel tumbuhan
yang dimana sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian sel dan juga siswa dapat membedakan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, media 3 dimensi ini akan lebih efektif dalam merangsang siswa untuk belajar. Nah, media 3 dimensi seperti yang saya paparkan ini, dia kelihatannya lebih nyata dibandingkan dengan media carta. Karena media carta hanya berisi gambar dan gambar yang berwarna, tapi tidak timbul seperti media 3 dimensi ini. Nah, media ini pun dapat dibuat dengan bahan dan alat yang sederhana berupa kardus, lem, gunting, dan spidol berwarna. Nah, media ini saya buat berwarna-warni agar dapat menarik perhatian siswa dalam belajar. Selain itu, media ini pun dapat mengembangkan kreativitas siswa dan juga guru. Di sini guru dapat memberikan tugas kepada siswa sebagai bentuk penilaian produk. Jadi, hal ini dapat mengembangkan kreativitas siswa sekaligus siswa belajar dan dapat mengingat serta mengetahui secara langsung apa saja organel-organel yang terdapat di dalam sel hewan dan juga sel tumbuhan. Pada kegiatan inti, jika nanti saya sebagai seorang guru, saya akan memaparkan media 3 dimensi ini dan sedikit menjelaskan kepada siswa mengenai konsep dasar organisasi kehidupan, di mana dimulai dari tingkat yang paling terkecil yaitu sel hingga sampai tingkat yang paling terbesar yaitu organisme. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagian-bagian dari sel hewan dan juga sel tumbuhan. Lalu saya akan menyuruh siswa untuk berdiskusi, di mana saya akan membagikan LKPD. Kemudian di akhir pembelajaran saya akan memberikan tugas kepada siswa untuk sebagai penilaian produk, di mana siswa akan membuat media 3 dimensi ini dengan tujuan agar siswa dapat membedakan sel hewan dan juga sel tumbuhan sekaligus dapat membangun kreativitas siswa. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih Ibu.